selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya, teman-temanku semuanya. Kembali lagi bersama saya Lulu di channel favorit kita semua, channel Lulu Miss Belanda. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai video apa untuk hari ini, saya mau sedikit berbagi informasi bahwasanya pada saat ini di Belanda masih diberlakukan lockdown untuk mengantisipasi semakin menyebarnya virus COVID-19 ini. Dan dari kemarin ternyata sudah ada berita baru dari pemerintah bahwa lockdown itu diperpanjang hingga 2 Maret. Jadi kita-kita yang bekerja di sektor detail handle atau sektor retail masih dirumahkan, jadi masih belum bisa masuk kerja. Jadi ya mau bagaimana lagi begitu kan ya, memang harus kerja, memang harus tidak kerja seperti itu. Dan diberlakukannya jam malam sejak 3 minggu kemarin juga sudah diberlakukan jam malam dan akan di stop, akan diberhentikan mulai tanggal 10 Februari. Jadi mulai tanggal 10 Februari sudah tidak ada lagi jam malam di Belanda. Begitu, semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah teman-teman, hari ini aku mau bikin video apa sih? Kebetulan dari kemarin tuh aku ngiler banget sama mendoan. Mungkin karena bawaan sudah lama tidak mudik dan kangen dengan makanan Indonesia, makanan rumah, makanan Purwokerto. Jadi saya sengaja di video saya hari ini saya akan membuat mendoan. Asli mendoan Purwokerto loh ya. Sebagai orang yang datang dan asli lahir di Purwokerto, saya sudah terbiasa makan mendoan sejak saya bayi. Jadi saya tahu persis apa itu mendoan. Jadi di video kali ini saya akan membagikan resep dan bagaimana cara membuat mendoan. Karena kadang saya nggak ikhlas tuh kalau di Facebook atau di Instagram atau di YouTube ada beberapa video yang membuat mendoan atau foto-foto yang menampakkan membuat mendoan, tapi menurut saya itu bukan mendoan. Menurut saya itu tempe goreng tepung. Dan apa sih mendoan? Nanti akan saya praktekkan. Nah, tadi pagi saya sudah langsung lari-lari ke toko Asia untuk beli tempe. Nah, di Belanda tuh ada tempe. Tempenya seperti ini. Jadi di Belanda kita bisa menemukan tempe di toko-toko Asia yang ada di Belanda, juga di toko-toko atau supermarket biasa seperti Albert Heijn, Jumbo. Mereka juga menyediakan tempe. Tempenya semuanya dalam bentuk seperti ini. Iya, ini lumayan enak, lumayan bisa mengobati rasa tempe seperti itu. Dan sepertinya tempe ini juga di Belanda atau di Eropa juga sudah menjadi satu makanan pilihan alternatif baru ya. Suatu makanan alternatif baru pengganti daging. Jadi banyak orang-orang vegetarian atau orang-orang yang tidak memakan daging memakan tempe sebagai pengganti asupan protein daging. Iya. Dan inilah tempe yang tadi pagi sudah saya cari-cari. Nanti tempe ini akan saya buat mendoan. Nah, untuk bikin mendoan biasanya sebenarnya secara tradisional digunakan tempe tipis, yaitu tempe yang memang dibuat dengan tipis sekali ya, secara tipis oleh pembuatnya. Biasanya satu bungkus itu dibungkus dengan daun, ada 2 lapis atas bawah. Jadi satu bungkus ada 2 lapis tempe tipis. Tapi di sini aku tidak bisa menemukan tempe itu. Jadi saya pakai tempe ini, nanti akan saya potong tipis-tipis sekali, setipis mungkin untuk membuat mendoan. Nah, bahan-bahan apa juga yang lainnya? Ayo ikuti terus video saya hari ini. Nah, ini dia teman-teman bahan-bahan kita untuk membuat mendoan ala Banyumas atau ala Purwokerto, mendoan asli. Kenapa disebut mendoan? Ya karena bentuknya yang mendok. Mendo itu dalam bahasa Banyumas atau bahasa ngapaknya Purwokerto itu berarti mendok atau lembek. Itulah kenapa disebut mendoan. Nah, bahan-bahannya adalah yang pasti adalah tempe. Ini tempe yang tadi yang sudah aku potong tipis sekali untuk biar menyerupai tempe yang ada di Banyumas di Purwokerto. Kemudian ini ada daun bawang yang sudah dipotong tipis-tipis. Nih,
biasanya di Purwokerto selain menggunakan daun bawang, juga menggunakan daun kucai. Itu khasnya, menggunakan daun kucai. Khasnya mendoan Banyumas. Namun sayangnya kucai di Belanda itu mahal banget. Tadi aku lihat di toko untuk 250 gram kucai itu hampir 7 euro. Jadi mahal sekali, jadi oke lah nggak apa-apa. Jadi aku pakai cuma daun bawang saja. Kemudian tentu saja tepung. Di sini ada 2 tepung, yaitu tepung beras putih dan tepung terigu. Untuk perbandingannya atau komposisinya aku gunakan di sini 3:1. Dan di sini karena aku pakai 3 untuk tepung beras putih dan 1 untuk tepung terigu. Karena di sini aku pakai 6 sendok tepung beras putih, di sini aku pakai 2 sendok tepung terigu, seperti itu. Teman-teman kalau mau agak mendoannya lebih lembek lagi juga bisa ditambah tepung terigunya, tapi aku nggak terlalu suka kalau lembek karena nanti terlalu banyak menyerap minyak dan aku nggak suka. Nah, kemudian untuk bumbu halusnya gampang banget, cuma ada ketumbar, kemiri, dan bawang putih. Ada beberapa orang yang juga menambahkan sedikit kencur biar agak lebih segar, boleh sedikit kencur. Juga agar warna tepungnya nanti setelah digoreng agak sedikit kuning, juga sedikit kunyit juga nggak apa-apa. Tapi aku nggak pakai. Tapi di sini aku malah memakai sedikit bubuk komain atau bubuk komain. Bubuk komain, aku lupa nama Indonesianya apa, komain. Ya, karena ketumbar tidak terlalu, ini ketumbar agak lama aku simpan di lemari, mungkin agak kurang terlalu kencang aromanya, jadi aku tambah komain ini. Nah, kemudian ada garam. Seperti itu. Jadi nanti ini semua tapi ini bumbu yang inti ya. Ketumbar, kemiri, bawang putih, dan garam. Semuanya dihaluskan, kemudian dicampur menjadi satu, kemudian ditambah dengan air secukupnya. Nah, itu saja teman-teman bahan-bahannya. Dan kemudian siapkan panci dan minyak goreng. Ya, jangan lupa minyak gorengnya, nanti nggak bisa digoreng kalau tidak ada minyak goreng. Nah, yuk kita siap-siap membuat. Nah, ini pemirsa teman-teman semuanya. Jadi semua tepung, kemudian semua bumbu halus, daun bawang, garam, dimasukkan semuanya, kemudian ditambahkan air secukupnya. Jangan terlalu encer, juga jangan terlalu kental. Jadi seperti ini. Karena kalau terlalu kental nanti keras. Kemudian kalau terlalu encer, nanti juga akan terlalu lembek, nanti tempenya jadi kelihatan. Dan salah satu tips lagi untuk membuat tempe mendoan ala Banyumas, tempe mendoan asli ini memang tempenya itu harus tipis banget ya. Ini aku coba dari tempe yang tadi aku perlihatkan itu, aku coba iris tipis mungkin, karena sebenarnya di Purwokerto atau di Banyumas mereka menggunakan tempe spesial untuk mendoan dari bahan tempe yang sama, kedelai, hanya cara pembungkusannya yang berbeda sehingga menjadi tipis sekali. Dan tadi aku tambahkan komain. Aku jadi ingat dalam bahasa Indonesianya ini adalah jinten. Ya, jinten. Sedikit aja untuk mempertajam aroma dari ketumbar tadi. Nah, begitu aja teman-teman. Mudah kan ya? Kemudian jangan lupa untuk panaskan api. Setelah api panas, kemudian tempe masukkan ke butter ini, ke tepung pembalut ini, kemudian masukkan ke wajan dengan api yang sudah panas. Yuk kita mulai. Nah, ini tempenya sudah siap, tepungnya sudah siap, dan kemudian minyaknya juga sudah panas. Jadi tempenya saya langsung masukkan ke pembalut tepungnya. Kemudian ini aku pakai tangan ya teman-teman, karena lebih mudah, tapi aku sudah cuci tangan, jadi nggak masalah, gampang sekali. Ini ala-ala ibu-ibu di Purwokerto tuh bikinnya seperti ini. Kemudian kita masukkan saja ke penggorengan yang sudah panas, nggak usah takut. Ini semakin banyak daun bawangnya, ini semakin enak ya teman-teman.
Ini maaf ya agak berisik karena aku juga sambil nyalain water cooker karena aku mau bikin teh. Nah, seperti itu teman-teman, gampang sekali. Terus seperti itu ya teman-teman. Iya, begitulah, dan jangan terlalu lama di atas api, langsung kita balik. Karena namanya aja mendoan ya. Namanya mendoan kan memang harus mendo. Mendo itu dalam bahasa, mendo itu bahasa Banyumas. Kalau dalam bahasa Indonesia mendo itu artinya lembek. Jadi seperti itu. Udah teman-teman, udah selesai nih, sudah jadi mendoannya. Paling cuma 3 menitan. Nah, seperti inilah teman-teman mendoan. Inilah mendoan asli Purwokerto yang ada di Belanda. Nah, nanti saya akan terus memasak hingga semua tempe itu habis. Dan nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman, saya akan makan tempe mendoan. Oke? Nah, teman-teman, ini dia penampakan akhirnya mendoan khas ala Purwokerto Banyumas, made in Belanda by Lulu Miss Belanda. Ya, inilah dia. Memang mendok dan lembek karena namanya saja mendoan. Mendok yang artinya lembek. Jadi inilah resep asli mendoan. Kalau yang kering itu aku nggak percaya itu mendoan. Itu tepung. Itu tempe goreng tepung atau gorengan. Inilah mendoan. Dan rasanya, ayo kita coba. Nah, biasanya teman-teman makan mendoan ini disertai dengan makan cabai rawit yang hijau, biar lebih enak dan biar lebih mantap. Tapi aku nggak punya, jadi hari ini aku hanya akan pakai sambal ABC. Kemudian aku campur pakai kecap manis ABC. Kemudian aku punya sambal terasi botolan. Karena ini yang hanya aku bisa dapat di Belanda. Enak banget kan? Enak banget kan? Ayo pasti pada pengen ya mendoan. Aduh, enak nih. Enjoy. Ya. Teman-teman kalau mau tambah kalau mau tambah lembek lagi, bisa ditambahkan terigunya 1 sendok. Tapi aku nggak usah karena aku nggak suka kalau terlalu lembek. Ini aku tambahkan sambal ABC. Lezat. Endul. Ini aku sarapan pagiku teman-teman. Aku belum sarapan tadi. Jadi ini sarapan pagiku. Dan seperti yang saya bilang ya, karena di Belanda masih lockdown, bahkan diperpanjang sampai tanggal 2 Maret. Dan kita dirumahkan, nggak disuruh kerja, hanya disuruh standby untuk bisa terima update dari pekerjaan tiap hari.
kali-kali aja disuruh masuk 1-2 hari gitu untuk persiapan gitu. Jadi nggak ngapa-ngapain, ya udah bikin video YouTube aja ya. Enak. Ayo sini mampir ke tempatku. Ayo, ini enak banget nih. Pinggirannya garing, kriuk, tengahnya soft. Teman-teman juga boleh tambahkan sedikit kencur ya, biar agak sedikit segar gitu. Kalau yang sudah kencur. Bisa menikmati mendoan di Belanda. Ini pakai sambal terasinya, sambal ABC. Enak. Bisa menikmati mendoan di Belanda. Bersyukur. Ya kan? Gitu. Aduh, ya ampun. Kadang saya tuh senang dengan buatan saya sendiri. Ternyata saya bisa bikin makanan enak. Enak sekali teman-teman. Ini saya bisa habis ini. Oh ya, tempe itu tadi 1 bungkus harganya, aku lupa tapi hampir 2 euro sepertinya. Dan aku belah jadi 2, kemudian dari masing-masing belahan itu aku belah tipis-tipis lagi jadi 10. Jadi 1 tempe itu bisa jadi 20. 20 kalau dijual lagi, 1 gininya 1 euro kan 20 euro ya. Sedap, leker, pedas, enak. Sudah habis 3 teman-teman. Alamat, nanti saya gemuk ini. Minyaknya masuk tubuh semua. Saya makannya memang cepat pemirsa, karena saya kerjanya juga cepat. Udah, ini yang terakhir. Aku nggak mau banyak-banyak, ntar sisanya buat ntar aja, dapat besok. Mendoan asli Mbak Lulu dari Purwokerto. Bukan lagi. Ya, sambal ABC, sambal terasi ABC nih. Gak bisa stop teman-teman kalau makan mendoan mah. Udah, jangan dihabiskan, alamat nanti gemuk. Ya, itulah guys, sudah banyak sekali makan mendoan hari ini. Mengingatkan saya akan kampung halaman saya, Purwokerto, jauh di sana. Semoga setelah semuanya selesai dengan COVID-19 ini, aku akan bisa segera mudik, karena aku sudah kangen banget sama keluarga, sama teman-teman, sama makanannya, sama Purwokerto, sama mendoannya yang asli yang ada di pinggir jalan di sana. Nah, tadi pagi sewaktu saya belanja tempe dan kebutuhan untuk beli bahan-bahan membuat mendoan ini, saya juga membeli 1 buah kue. Ini akan saya makan untuk cuci mulut saya hari ini. Saya beli lapis Surabaya, kebetulan lagi ada diskon, jadi 99 sen atau 1 euro untuk 2 potong lapis Surabaya. Dan lapis Surabaya ini tebel banget ya. Ini
kualitasnya bukan kualitas Tanah Abang atau Pasar Senen ya, ini kualitasnya kualitas bakery. Iya, ini biasanya 2,5 € deh sebungkus ini, tapi ini cuma 1 € Padahal masa berlakunya juga masih lama sampai tanggal 30 Juni. Iya, jadi nggak tahu kenapa ini lagi ada diskon jadi cuma 1 € mau makan. Ya, kan nggak tiap hari makan yang manis-manis. Karena aku sudah naik lagi nih. Ya, begitulah pemirsa. Jadi, yang mau mencoba mendoan silahkan bikin sendiri di rumah. Sudah tahu kan bahan-bahannya sudah saya kasih tahu. Nah, ini dia. Gede banget ya dan empuk nih, kelihatannya tebal gitu ya. 1 € untuk 2 potong. 1 € itu 17.000. Tapi jangan hitung-hitung rupiahnya, bingung. Saya langsung coba aja nih. Jadi ada coklat, ada vanilla, dan ada krim vanilla di dalamnya. Ada yang coklat juga biasanya yang ada di tengah, tapi ini krim vanilla. Oke. Sepertinya ini dibuat memang untuk konsumsi orang-orang Belanda atau di Eropa ya. Tidak terlalu manis, jadi mereka kurangi gulanya mungkin biar lebih sehat. Karena banyak orang Eropa kan kena diabetes, jadi bisa jadi ini untuk mengantisipasi orang-orang yang tidak suka terlalu manis dan orang-orang yang punya diabetes. Enak, lembut, vanilanya kerasa banget, yang putihnya, yang ininya vanilanya kerasa banget. Ya. Vanilanya terasa banget, tapi yang coklat tidak terlalu kerasa coklat. Lezat. Oke guys, aku terusin makannya ya. Sampai sekian dulu video saya hari ini. Jangan lupa di share, di subscribe, di like, dan di komen. Juga kalau ada ide untuk video apa di video berikutnya, mau bahas tentang apa, silahkan, saya terbuka. Oke, gitu aja dulu. Salam sayang buat kalian semua. Bye-bye.